Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kami akan membahas tentang Nabiul Ummi, yang mana hal ini menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna ummi. Dalam Al-Quran surat 7 ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Kami tegaskan, Nabi yang ummi. Sebagian meyakini bahwa makna ummi yang disematkan kepada Rasulullah adalah tidak bisa membaca dan menulis. Sebagian yang lain meyakini bahwa makna ummi bukanlah menunjukkan tidak bisa membaca dan menulis, bahkan jauh dari hal itu. Kami hanya sekedar memberi informasi kepada para pemirsa agar kita dapat memilih dan menerima yang mana yang lebih masuk akal. Apakah Nabi dapat membaca dan menulis atau tidak? Mari kita simak ayat-ayat berikut yang mengandung kata ummi. Dalam surat 3 ayat 20, Allah berfirman, "Kemudian jika mereka mendebat kamu, yaitu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi." Kami tegaskan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Pada surat 3 ayat 75, Allah berfirman, "Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi." Kami tegaskan, orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sekarang mari kita simak apa tafsir ayat tersebut. Dalam kitab Tibyan fi Tafsiril Quran, karya Syekh At-Tusi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 320. Syekh At-Tusi berkata, dan takwil yang paling benar adalah pernyataan Ibn Abbas dan Mujahid bahwa makna ummiyin yang telah Allah sifatkan dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 78, adalah mereka yang tidak mengetahui kitab yang diturunkan kepada Musa atau bukan ahli kitab. Tidak pernah ada penetapan bahwa makna ummi berarti tidak bisa membaca dan menulis. Hanya sekarang saja istilah itu baru ada. Ayat-ayat di atas semua mengandung kata-kata ummi, namun sama sekali tidak ada hubungannya dengan tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan kata ummi di ayat itu menunjukkan makna orang-orang yang bukan ahli kitab. Makna ummi yang sebenarnya ialah penduduk asli Mekkah, karena nama lain dari Mekkah adalah Ummul Qura atau ibu dari desa-desa. Maka dari itu penduduknya disebut dengan istilah ummi. Dalam istilah bahasa Arab, jika kita ingin menyandarkan seseorang dengan tempat asalnya, maka kalimatnya berubah. Seperti contoh berikut ini. Saudi adalah sebuah negara, namun dalam bahasa Arab orang Saudi disebut Suudi. Begitupun orang Banten menjadi Bantani. Sama halnya dengan Ummul Qura atau Mekah, penduduknya disebut ummi. Seperti yang dijelaskan ayat-ayat berikut ini. Pada surat 6 ayat 92, Allah berfirman, dan ini, yaitu Al-Quran, adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah. Pada surat 62 ayat 2, dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum ummiyin. Kami tegaskan, kaum ummiyin, yaitu penduduk Mekah dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Mari pemirsa simak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah bisa membaca dan menulis, bukan buta huruf. Pada surat 2 ayat 151, Allah berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian, yang membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan serta mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah, juga mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Jika julukan ummi yang terdapat pada Rasulullah diartikan buta huruf, akan menjadi keanehan, karena nanti kita akan menganggap bahwa Allah telah mengutus seorang yang buta
buta huruf kepada kaum yang juga buta huruf. Sebagian orang berpendapat bahwa Nabi tidak bisa membaca dan menulis dengan alasan untuk menjaga Islam dari tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah, melainkan karangan Nabi. Jika memang Nabi dituduh mengarang Al-Quran, maka si penuduh harus mampu menciptakan kitab yang sama atau mirip dengan Al-Quran. Karena Nabi adalah manusia dan yang menuduhnya pun manusia. Sebagaimana ayat-ayat berikut adalah tantangan dari Allah untuk mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu dari Allah. Pada surat 2 ayat 23, Allah berfirman, "Dan jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar." Pada surat 10 ayat 38, "Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, wahai Rasul, cobalah datangkan oleh kalian sebuah surat yang sama." Pada surat 17 ayat 88, "Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." Jika memang benar Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, ini merupakan sebuah kekurangan dan tidak layak untuk disematkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, apalagi menjadi nama panggilan dengan istilah Nabiul Ummi yang berarti tidak bisa membaca dan menulis. Mari pemirsa simak ayat berikut ini. Surat 49 ayat 11, "Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan pula memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan." Allah Subhanahu wa taala telah memperingati dan melarang sesama mukmin untuk memberi nama panggilan atau julukan yang buruk. Lantas bagaimana kita bisa memiliki nama panggilan untuk Nabi dengan buta huruf? Apakah itu panggilan yang baik? Bukti riwayat bahwa Rasulullah dapat membaca dan menulis. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Baitul Afkar Ad-Dauliyah, cetakan tahun 1998, halaman 671, Ibn Abbas berkata, pada saat penyakit Rasulullah tambah parah, beliau berkata, "Ambilkan aku, yaitu alat tulis. Aku akan tuliskan." Kami tegaskan, "Aku akan tuliskan untuk kalian suatu wasiat dan kalian tidak akan tersesat setelahku." Di sini jelas sekali bahwa Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabat untuk menulis apa yang akan beliau wasiatkan. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wa alihi sendiri yang mengatakan, "Aku akan tuliskan." Apakah mungkin Rasulullah tidak bisa baca dan tulis? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 659, Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hapuslah kata-kata Muhammad Rasulullah." Ali berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya selamanya." Maka Rasul mengambil tulisan itu lalu menulis. Kami tegaskan, lalu beliau sallallahu alaihi wa alihi menulis. Inilah yang diajukan oleh Muhammad bin Abdullah. Kita dapat mengambil kesimpulan tentang makna ummi. Pertama, makna ummi adalah penduduk Ummul Qura, dan hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tidak bisa membaca dan menulis. Kedua, makna ummi adalah orang-orang yang bukan termasuk dari ahlil kitab.